Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rivaldo Lelet. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang desain proses, produk, dan jasa. Ditinjau secara umum, desain proses menurut Applix Dictionary adalah desain dari metode pemanufakturan. Proses itu sendiri memiliki beberapa makna, yaitu pertama, seperangkat tindakan atau operasi yang telah direncanakan seperti mekanik, kelistrikan, kimiawi, serta pengujian. Kedua, perlakukan yang direncanakan dan dikendalikan atas bahan baku atau prosedur terhadap yang mempengaruhi satu atau lebih tipe energi seperti manusia, mekanis, kimiawi, atau termial. Yang kedua, menurut Herser dan Render 2008 dan Jacob, Chess, dan Aquilano tahun 2007 menyatakan bahwa strategi proses adalah sebuah pendekatan organisasi yang mengubah sumber daya menjadi keluaran berupa barang atau jasa. Strategi ini disebut juga strategi informasi dengan tujuan untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa. Desain produk atau produk desain menetapkan jenis bahan yang lebih baik digunakan untuk membuat suatu produk, menentukan standar dan batas toleransi serta dimensinya, menggambarkan penampilan produk, sekaligus menetapkan standar kinerja produk yang bersangkutan. Sedangkan desain jasa atau service design menetapkan bentuk penampilan fisik, gaya, manfaat kenikmatan, dan manfaat psikologis yang akan diterima oleh pelanggan yang memakai jasa yang bersangkutan. Agar proses desain efektif, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. Ketiga, kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru. Yang keempat, kecil revisi dan diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan. Kita masuk pada strategi proses desain. Lihat dari sudut strategi, desain mendefinisikan pelanggan sasaran perusahaan dan juga perusahaan pesaingnya. Untuk dapat menghasilkan desain yang baik, desain harus memaksimalkan pemanfaatan kompetensi inti perusahaan. Kompetensi ini pada dasarnya merupakan kapasitas atau kemampuan personil perusahaan untuk melakukan sesuatu berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya. Di sisi lain, pada saat yang sama, desain ini juga merupakan pendorong utama terciptanya perubahan, sebab pada kenyataannya produk dan jasa yang baru kadang-kadang menentukan lahirnya pasar yang baru dan mensyaratkan proses pengerjaan produk atau jasa yang baru. Kemampuan personal perusahaan dapat dilihat menurut apa yang sekarang ini dikuasai dan diterapkan, kapasitas potensial yang dimiliki sekarang, dan kapasitas potensial yang akan datang. Kapasitas yang secara sistematis benar-benar dikuasai aplikasinya dan tingkatan pengembangan dalam melaksanakan suatu tugas. Kapabilitas potensial yang dimiliki sekarang ini merupakan tingkatan pekerjaan yang maksimum yang dapat diselesaikan oleh seorang di setiap titik atau tahapan pada waktunya. Selanjutnya, kapasitas potensial di masa yang akan datang merupakan tingkatan kemampuan potensial yang dapat diramalkan dapat dimiliki oleh seseorang atau sebuah organisasi dalam waktu tertentu di masa yang akan datang, baik dalam waktu dekat ataupun pada masa yang datang yang jauh. Kegiatan pengolahan atau manufacturing yaitu sebagai proses yang mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi siap jual. Kegiatan proses ini dilakukan dengan teknik dan rekayasa. Oleh karena itu, teknik manufaktur merupakan ilmu
ilmu yang berkaitan dengan produksi yang meliputi desain produk atau perencanaan produk, desain produksi atau perencanaan proses produksi, dan manajemen produksi atau pengelolaan sistem manufaktur. Desain proses menurut Hiller dan Render 2008, serta Jacob, Chase, dan Aquilano 2007 dapat dikategorikan menjadi 4 fokus. Yang pertama, fokus pada proses. Fokus pada proses merupakan suatu jenis organisasi manufaktur di mana kedua jenis aspek, peralatan produksi dan tanggung jawab staf manajemen, dijelaskan oleh proses produksi. Yang kedua, fokus pada produksi berulang. Fokus pada produksi berulang merupakan metode produksi berulang dari produk tertentu yang sama jenisnya. Metodologi berulang mengurang waktu yang dibutuhkan untuk menyetel persediaan atau sel kerja. Yang ketiga, fokus pada produk. Fokus pada produk adalah suatu jenis organisasi manufaktur di mana kedua hal, mesin-mesin atau produksi, dan tanggung jawab staf digambarkan oleh produk, lini produk atau segmen pasar. Produksi dengan metode berfokus pada produk merupakan suatu jenis operasi produksi yang dirancang untuk memproses produk yang mempunyai keseragaman yang tinggi dan hanya memiliki perbedaan yang terbatas. 4. Fokus pada kostumisasi. Fokus pada kostumisasi adalah kreasi produksi bervolume tinggi dengan keragaman yang besar sehingga pelanggan mungkin menentukan suatu model yang pasti dari suatu produk akhir bervolume besar yang mungkin biaya pabriknya rendah karena didukung oleh volume keluaran yang besar. C. Proses pendesainan. Proses pendesainan adalah suatu kegiatan yang senantiasa berlangsung secara lintas departemen dan fungsional menekan adanya interaksi masukan untuk pemikiran koordinasi dan tindakan fungsi pemasaran, sumber daya manusia, dan hukum. Proses pendesainan dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu tahapan pengumpulan ide untuk membuat naskah desain, tahapan perumusan desain fisik produk, dan tahapan pendesainan proses produk. Menurut Chase dan Aquilano 1995, Jacob 2001, Russell and Taylor 2000, di mana mereka sepakat menawarkan bahwa tim desain itu terdiri atas Departemen Manufaktur, Departemen Riset dan Pengembangan, Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan, Departemen Sumber Daya Manusia, pelanggan pemasok, penasehat hukum, konsultan manajemen dan pajak, perbankan, dan para wakil dealer. Rangkuman. Kualitas produk ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor desain dan proses pengerjaan. Desain yang baik jika proses dengan baik akan menghasilkan keluaran yang baik. Sebaliknya, desain yang jelek sekalipun ditangani dengan proses yang baik, cenderung akan tetap menghasilkan keluaran yang kurang baik mutunya. Dalam usaha menghasilkan desain yang baik, manajemen harus merubuhkan tembok-tembok fungsional yang akan menghalangi komunikasi di antara mereka dan mengorganisasi mereka dengan baik dalam satu tim desain yang terpadu. 2. House of Quality dan Table of Tables. John R. Hauser dan Don Kausing menyatakan bahwa rumah mutu atau House of Quality adalah suatu bentuk peta konseptual yang menyediakan wahana untuk melakukan komunikasi dan perencanaan secara lintas fungsional. J.M. Juran menyatakan bahwa rumah mutu adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengelola informasi guna menyelaraskan keinginan konsumen dengan spesifikasi kerekayasaan industrial pihak produsen. Dan yang ketiga, Case dan Aquilano menyatakan bahwa rumah mutu adalah suatu matriks berbentuk rumah yang mempertemukan informasi mengenai keinginan konsumen. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dirumuskan bahwa rumah mutu adalah matriks berbentuk rumah informasi. Disebut rumah mutu karena matriks informasi itu
terbentuk rumah dengan 6 buah kamar, yaitu sebagai berikut. Kamar yang pertama yaitu kisi-kisi yang ada pada sisi kiri rumah mutu yang berguna untuk mengemukakan spesifikasi, keinginan atau kebutuhan konsumen. Dan kamar yang kedua yaitu kisi-kisi pada sisi kanan rumah mutu yang berguna untuk mengemukakan hasil penilaian daya saing produk perusahaan, khususnya jika dibandingkan dengan produk saingan. Dan kamar yang ketiga yaitu kisi-kisi yang ada pada langit-langit rumah mutu yang berguna untuk mengemukakan spesifikasi produk menurut yang disyaratkan oleh produsen atau penyedia jasa. Kamar yang keempat yaitu kisi-kisi yang ada pada bagian tengah rumah mutu yang berguna untuk mengetengahkan korelasi antara keinginan pelanggan dengan persyaratan perusahaan. Dan kamar yang kelima yaitu kisi-kisi yang ada di bagian atap rumah mutu yang berguna untuk mengemukakan korelasi antara faktor-faktor yang menjadi indikator persyaratan yang diinginkan oleh perusahaan manufaktur. Dan terakhir kamar yang keenam yaitu kisi-kisi yang ada di bagian dasar rumah mutu yang berguna untuk mengetengahkan hasil evaluasi teknis dan target nilai atas spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan pabrik. 3. Proses penerapan quality function deployment. Pada tahap pertama, House of Quality atau HOQ dipakai sebagai rujukan dalam perencanaan produk, yaitu bagaimana menerjemahkan keinginan pelanggan atau konsumen ke dalam desain. Pada tahap kedua, perusahaan menjadi pelanggan dan ingin dipenuhi persyaratan dari direktur produksi. Dan pada tahapan ketiga, direktur produksi berubah posisinya menjadi pelanggan sehingga keinginannya dalam bentuk parts karakteristik. Pada tahap keempat, keinginan manajer pabrik dalam mewujud key process operations menjadi keinginan pelanggan yang harus dijawab oleh tenaga kerja pabrik. Baik, sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Iis Marsindi Ruslan. Materi kami selanjutnya itu 4 operational quality function deployment. Hal yang diinginkan oleh konsumen umumnya diperoleh melalui survei pasar, baik yang dilakukan oleh aparatur penjualan atau salesperson ataupun oleh peneliti yang dikoordinasikan oleh Departemen Riset dan Pengembangan. Sedangkan belum ke penerapan QVD, lebih dahulu akan dikemukakan bentuk umum House of Quality. 5. M kecil dan M besar. Pelanggan perusahaan pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan besar, yaitu pelanggan eksternal dan internal, di mana pelanggan eksternal adalah mereka yang menjadi pembeli atau pemakai produk yang disediakan atau diserahkan oleh perusahaan. Sedangkan pelanggan internal adalah fungsi atau personil yang akan memakai keluaran dari fungsi atau personil yang ada di tahapan proses sebelumnya. Menurut J.M. Juran mengemukakan konsepsi M kecil dan M besar. Pada dasarnya M kecil adalah istilah yang dikaitkan dengan jangka mutu yang sempit, yaitu hanya menyangkut pelanggan eksternal keluaran dan hasil proses usaha pabriksi atau proses berwujud, sehingga tidak mencakup jasa dan pelanggan internal organisasi. Sebaliknya, M besar adalah istilah yang dikaitkan dengan jangkauan mutu yang lebih luas, yaitu mengenai produk barang dan jasa serta untuk pelanggan internal dan eksternal. Adapun M kecil dan M besar. Produk. M kecil barang-barang manufaktur, sedangkan M besar semua produk, barang dan jasa baik untuk dijual atau tidak. Proses yang berhubungan langsung dengan pembikinan. M besar semua proses pendukung pembikinan dan bisnis barang. Pelanggan M kecil, klien dan membeli produk. Sedangkan pada M besar semua yang terangkut eksternal dan internal. Industri pada M kecil pembuatan. Pada M besar semua industri, jasa pembikinan, pemerintah dan lain-lain, apakah demi keuntungan atau tidak. Biaya mutu. Biaya mutu pada M kecil yang berkaitan dengan barang-barang manufaktur yang mengalami kemerosotan. Sedangkan pada M besar semua biaya yang ada jika segalanya sempurna atau berjalan dengan baik. Adapun dalam hal kompetisi mengenai mutu, menurut David A. Gervin dan Matthew A. Weller dan Sanjay Ahire,
Ada 8 elemen yang menjadi fokus perhatian, yaitu yang pertama, kinerja produk menyangkut karakteristik operasi primer produk yang bersangkutan. 2. Ciri-ciri atau sifat produk menyangkut pernik tambahan yang diberikan kepada produk agar penampilan produk menjadi lebih baik. Ketiga, kecocokan dengan standar, maka karakteristik desain dan operasi produk memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Keandalan, probabilitas produk akan beroperasi secara sempurna selama jangka waktu tertentu di bawah kondisi pemakaian yang telah ditentukan. Kelima, keawetan atau ketahanan, lama pemakaian produk oleh konsumen sampai produk itu harus diganti karena sudah rusak atau using. Keenam, kemudahan di servis, kemudahan akan cepat suatu produk di servis baik karena ketersediaan suku cabang maupun karena ketersediaan tenaga servis di lokasi pemakai. Ketujuh, estetika, rasa keindahan yang ditampilkan produk pada panca indera konsumen. 8. Konsumen yang dipersepsikan konsumen, kualitas produk yang ada pada persepsi konsumen yang terbentuk dari reputasi produk yang bersangkutan di mata konsumen selama perjalanan waktu yang panjang. Sekian dari hasil pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.